Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan liburan ini ya, banyak yang libur, kita masih diberikan kesehatan. Ya, terutama kita masih diberi kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sholat maghrib dengan berjamaah di masjid. Semoga amalan-amalan besar ini mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dicatat sebagai amal soleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi jamaah maghrib kali ini, marilah kita bersama untuk mengkaji bersama hadis ataupun petuah-petuah ulama di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu istimewa. Selamat datang Syekh Miko, insyaallah ini. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kemarin ya, mengenai daripada alamat-alamat ahli surga ketika mereka masih hidup di muka bumi ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa termasuk alamat daripada ahli surga adalah banyaknya cintanya orang. Jadi masyarakat ini pun bersaksi, banyak persaksian bahwa seorang itu adalah ahli kebaikan. Nah, ini adalah termasuk alamat bahwa dia ini adalah ahli surga. Masyarakat pun ketika masih hidup pun bersaksi kalau dia ini adalah makhluk, adalah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan terbukti ketika dia ini meninggal dunia pun banyak orang yang mensolatinya. Nah, ini adalah termasuk ciri dia ini adalah ahli surga. Nah, ini. Hadirin rahimakumullah, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan, min alamatil ahli jannah wa kana ba'dus salafis soleh, dan sebagian ulama salafus soleh, ulama yang salaf yang terdahulu, yang soleh-soleh, yaquluna, mereka berkata, min alamati ahli jannah, termasuk ciri alamat tanda-tanda penduduk surga, tentunya adalah ketika masih dunia ini. Apakah itu? Sofaul qulub min su'idzon bil muslimin, bersihnya hati, min su'idzon, dari jeleknya prasangka, bil muslimin, terhadap orang-orang muslim. Maka tatkala kita melihat orang muslim, kita harus tawadhu bahwa kita ini lebih rendah ketimbang orang lain, sehingga kita ini terhadap orang lain adalah selalu husnudzon. Nah, ini berbaik sangka. Kebalikannya adalah suudzon, buruk sangka. Maka termasuk ciri penduduk surga, ahli surga, adalah ketika di dunia ini selalu husnudzon kepada orang lain, khususnya adalah orang muslim lainnya. Wa kasrul khaufi, dan banyaknya takut, minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri, termasuk ciri ahli surga, banyaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selain Allah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri ahli surga. Kama asyara ilaihi qauluhu, sebagaimana diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabdanya, ayadkhulannal jannah aqwamun afidatuhum ka'afidatit thair
Sungguh, ini dikasih lam taukid, maksudnya adalah penekanan. La yadkhulannal jannah. Sungguh atau pasti akan masuk surga. Siapa dia? Aqwamun, segolongan umat. Afidatuhum ka'afidatit thair, yang hati-hati mereka seperti hatinya burung. Masya Allah, ini perlu penjelasan ya. Apa maksud daripada hatinya burung? Jadi akan masuk surga siapa? Orang-orang yang hati mereka seperti hatinya burung. Bagaimana nih hati burung nih penjelasannya? Maka ini perlunya kita ini mengkaji daripada ilmu. Karena apa? Tatkala kita menemukan sabda Nabi atau firman Allah, ini kebanyakan masih mutlak, masih gemblengan, masih global maknanya. Maka perlu penjelasan. Itulah butuhnya ilmu pengetahuan daripada para ulama lainnya. Ini. Sehingga dalam suatu saat si Imam Syafi'i ini ketika masih kecil ini memang hebat ya. Ketika masih kecil dia ini memang sudah ahli hadis. Ini. Sehingga ada riwayat bahwa dia ini dites oleh para guru-guru ketika ada sabda Nabi yang kira-kira adalah mafhumnya adalah jangan gerakkan burung di dalam sangkar. Ini cara makna teksnya adalah bagaimana ini, padahal itu adalah memang ada maksud tertentu daripada perkataan itu. Jadi lahirnya memang janganlah kamu gerakkan burung ketika masih dalam sangkar. Ternyata Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadis ini ketika zaman dulu, zaman jahiliyah sebelum Nabi datang, ini ada adat bahwa ketika orang ini mau bepergian, dia ini punya apa namanya adat yang jelek, yaitu apa? Dia ini melihat nasib daripada gerakan burung. Ini kan ketika burung itu di ayun-ayun kok terbang, kalau misalnya ke kanan berarti baik, kalau ke kiri jelek. Nah, maka saat itu ini adalah larangan dari Nabi, janganlah kamu gerak-gerakan daripada burung. Ini adalah pandainya Imam Syafi'i. Kalau melihat teksnya kan berarti kita ini haram mau menggerak-gerakan burung dalam sangkar, apalagi kok mungkin memeliharanya. Dari hadis ini kan begitu kan mafhumnya kan. Nah, ini adalah butuh penjelasan. Maka orang ini tidak boleh makan mentah-mentahan daripada teks hadis. Maka dari itu kita ini butuh ngaji terus ini. Karena apa tadi? Jadi ada lafadz hadis, ada lafadz daripada Quran ini yang masih global, perlu penjelasan. Istilahnya makanan masih mentah, kita tidak boleh langsung makan mentah-mentah langsung ditelan bulat-bulat. Nah, ini lebih bahaya. Kita ini akan nanti bisa-bisa jadi radikalisme. Karena apa? Makan dalil secara mentah. Islam suruh perang. Taunya ternyata ada penjelasan. Tidak semua ini disuruh untuk perang. Ini. Hadir rahimakumullah, terusnya adalah tadi disebutkan bahwa ciri daripada ahli surga adalah bersihnya hati dari suudzon dan juga banyaknya takut kepada Allah. Sebenarnya hadis sungguh akan masuk surga kaum orang-orang yang hatinya seperti hatinya burung. Penjelasannya li'anna thaira, karena sungguhnya burung itu aksarul hayawanati khaufan wa hadaron. Karena sungguhnya burung itu adalah hewan yang paling banyak khawatir, takut. Wahadaron artinya adalah takut. Nah ini. Lasyamal ghurab, apalagi burung gagak. Ini dari mana ya? Ada yang pernah mempelajari tentang sains daripada binatang, flora fauna. Apa namanya? Masalah ilmu itu. Nah, ini. Jadi di sini disebutkan bahwa burung itu hewan yang paling banyak takutnya dan juga waspadanya burung itu. Maka Nabi ini mengatakan orang ini ketika dia hatinya seperti hati burung, banyak takutnya, berarti dia ini termasuk ahli
surga. Nah, ini. Entah ini penelitiannya gimana ya, maksudnya takut mungkin ya secara hakikatnya ataupun di dalam dunia hewan, karena setiap hewan kan bertasbih kepada Allah, termasuk makhluk Allah adalah selalu bertasbih kepada Allah, termasuk burung. Nah ini burung ini dikatakan banyak takutnya kepada Allah SWT. Jadi burung ini termasuk, ayam ini termasuk jenis burung ya, sehingga dia ketika bangun tidur kan ada yang mengatakan udzkurullah, karena keluruk kan itu artinya kan apa, ingatkan manusia kan. Nah ini. Jadi ingatlah kepada Allah ini. Jadi kita keluruk itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamal ghurab, apalagi burung gagak. Fa innahum qaulu, karena mereka berkata firajul alfatin. Jadi ulama atau kebanyakan orang berkata firrajulil fatin di dalam di dalam menjelaskan ketika ada seorang laki-laki firrajul alfatin yang pandai fi amri dini, dalam perkara agamanya. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang pandai di dalam masalah agama hanya, maka ulama mengatakan annau ahdaru minal ghurabin, bahwa laki-laki tersebut adalah ahdaru, lebih takut min ghurabin, ketimbang burung gagak, lebih waspada ketimbang burung gagak. Jadi gini, jadi burung gagak ketika ada mangsa ataupun ketika mencari makan kan dia terlalu waspada kan, mungkin ada mangsa di 100 meter ataupun bermeter-meter, dia ini tahu. Nah ini juga masuk akal ini. Ketika burung gagak mau mangsanya kan dari jauh sudah ngelirik itu kan. Nah ini berarti ini adalah sebagai tanda burung ini adalah lebih waspada. Maksudnya waspadanya apa? Selalu mengintai. Ini jadi waspada terhadap lingkungan. Nah ini begitu juga orang ketika perkara agama seorang ini baik, maka dia selalu waspada kan terhadap mana yang haram, mana yang halal. Nah, ini bagikan burung gagak selalu mengintai terus, selalu waspada. Nah, ini kan ini. Nah, ini dikatakan ulama ketika mengatakan ada seorang laki-laki yang pinter masalah agamanya, ini adalah bahwa seorang laki itu adalah lebih waspada ketimbang burung gagak. Wa man wajada minkum ayyul ikwan fi qalbihi khaufan wa hibatan minallah yahjuju an ma'sari fa yubasyir fa innahu min ahli jannah. Maka tatkala seorang ini menemukan di antara kamu di dalam fi qalbi, dalam hatinya khaufan, takut, wahibatan, dan juga artinya ya takut minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita ini menemukan hati kita ini ada takut kepada Allah yang betul-betul, yang takut ini sifatnya takut bagaimana gambarannya? Ya hajuju an ma'asihi, yang bisa menghalangnya daripada maksiat kepada Allah. Falibasir, maka bergembiralah, fa innahu min ahli jannah, karena sesungguhnya dia ini adalah ahli surga. Tatkala ada seorang ini takut, betul-betul takut kepada Allah, sampai-sampai dia ini tidak berani sedikit pun maksiat kepada Allah, maka dia ini adalah memang ahli surga. Ini adalah cirinya. Jadi semakin takut kepada Allah, ini berarti ini menunjukkan bahwa ini memang betul-betul ahli surga. Wa man wajada nafsahu biddidi min dzalika falyatajaz minan nar. Gimana? Fal yatajahaz linnar. Fal yatajahaz, sulit ini. Tajahaza yatajahazu. Fal yatajahaz linnar. Nah ini bacanya. Fal yatajahaz linnar. Barang siapa kok menemukan dalam dirinya kebalikan itu, maksudnya apa? Tidak ada perasaan takut, maka sebenarnya dia ini bersiap-siap linar untuk neraka. Lena untuk bilah minta dalik ini. Gimana? Kan tadi kan barang siapa kan disebutkan
alamat daripada ahli surga adalah banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tatkala kita ini menemukan seorang ini memang banyak takut kepada Allah, berarti kita bisa menyaksikan, bisa menilai kalau orang ini adalah ahli surga. Tapi sebaliknya, ketika kita ini menemukan diri kita kok tidak takut kepada Allah, maksudnya apa? Berani-berani ataupun melanggar perintah Allah dengan seenaknya, dengan sembrono, berarti ini adalah dia ini telah menyiapkan dirinya untuk neraka. Karena apa? Dia ini kebalikan dari sifat takut, aslinya berani untuk melanggar Allah, bahkan tidak takut kan ini. Terus wa min ahlil jannah wa min alamati ahli jannah ayyakunal abdu saliman minad dunub. Nah ini memang ya tadi termasuk ya penjelasan ini, dan termasuk alamat daripada penghuni surga, ahli surga adalah ayyakunal abdu saliman, seorang hamba ini saliman, selamat minad dunub, dari dosa. Wa aqis syahwat, dan makan daripada yang menyenangkan nafsu. Ablaha an ma'asillah, dia bodoh dari maksiat kepada Allah. Maksudnya nanti ablah ini diterangkan, ablah ini kan ablah. Kama asyara ilaihi hadis, seperti mana yang ditunjukkan oleh hadis Imam Baihaqi wa ghairi, dan selainnya yaitu berupa anna Rasulullah SAW qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aksaru ahlil jannah al-bulhu, kebanyakan penduduk surga, ahli surga adalah al-bulhu, orang yang bodoh. Jadi bodoh ini maksudnya apa? Bukan berarti bodoh terhadap syariat agama. Nah, tadi disebutkan kan bodoh terhadap maksudnya apa? Sampai dia ini tidak, saking dia ini selalu kebaikan, jadi seakan-akan tidak pernah melakukan, tidak pernah mengenal kejelekan, mengenal maksiat kepada Allah. Lain maksudnya itu aksaru al jannah albul, kebanyakan ahli surga ada albul, orang ya bodoh. Saya bodoh apa? Kalau ulama wa arada bihuna mangkana madbu'an al khair, ulama berkata, mengomentari daripada hadis ini, menjelaskan wa arada bihuna, dan Nabi ini menginginkan, memaksudkan daripada hadis ini siapa? Terhadap siapa? Mangkana madbu'an al khair, orang yang bodoh, maksud tadi bodoh al buhul, maksudnya bulu adalah mangkana madbu'an al khair, orang yang diwatakkan al khair terhadap kebaikan. Jadi seakan-akan baik terus tidak mengenal daripada maksiat, itu maksudnya. Jadi bodoh maksudnya apa? Sampai tidak mengenal daripada maksiat. Karena apa? Dari wataknya ini selalu baik. Jadi kalau mau maksiat tuh ya delalah tidak ingin. Karena apa? Jadi tidak, seakan-akan taunya kebaikan, jelek tidak tahu. Itu maksudnya daripada kebanyakan ahli surga adalah albul, orang yang bodoh. Bodoh di sini maksudnya tidak bodoh syariat. Jadi jangan salah arti, tidak apa-apa. Bodoh tadi ya kan, disilakan sampai orang ini tidak mengenal daripada kejelek. Karena apa? Watak orang ini diwatakkan untuk kebaikan. Jadi mikirnya baik terus sampai dia tidak mengenal sesaat pun kejelekan. Nah ini betul-betul orang yang baik, orang-orang yang betul ahli surga. Diteruskan wa huwa ghafilun an syarri jumlatan, sehingga dia ini sampai lupa terhadap kejelekan jumlatan secara mayoritas. Maksudnya gitu, jumlatan gemblengan, maksudnya apa? Ya kebanyakan ataupun di kebanyakan waktunya dia ini sampai tidak mikir daripada kejelekan. Jadi dia tadi gimana? Mangkana matbu'an al khair, jadi orang yang diwatakan untuk kebaikan. Sampai lupa terhadap kejelekan jumlatan secara mayoritas. Maksudnya apa? Ya tadi kebanyakan waktunya pokoknya kebaik, sampai lupa kalau ada kejelekan. Jadi tidak sempat melakukan
karena dia lupa, ilingnya ya kebaikan saja. Nah itu maksudnya aksaru ahli jannah bulhu. Ini dihafalkan hadis. Aksaru ahli jannah bulhu, kebanyakan ahli surga adalah bulhu, orang yang bodoh, orang yang tidak ingat terhadap kejelekan. Maksudnya gitu kan. Berarti apa? Dia diwatakan selalu melakukan kebaikan. Ya, semoga Allah jadikan kita tadi orang yang tadi bulhu, bodoh terhadap kejelekan. Maksudnya apa? Sampai lupa terhadab kejelekan. Inginnya selalu baik terus. Wa qala badum, sebagian ulama mengatakan, nah ini pendapat lain, al-bul al-ablah, al-bu ablah sama saja. Al-bul al-ablahu, orang yang tadi ablah, yang lupa terhadap kejelekan. Huwa, yaitu alladzi yakunu sadruhu saliman min kulli syai'in yughdibullah ta'ala. Ini yaitu orang yang dadanya, maksudnya hatinya saliman, selamat, bebas, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu, yughdibullah, yang membuat marah Allah. Ini. Jadi hatinya itu selalu bersih dari sifat-sifat yang membuat marah Allah. Hatinya bersih. Berarti apa? Hatinya ini selalu ada kebaikan. Sampai kejelekan tidak ada. Oleh ini. Wa husnidon binnas. Wa husnidon binnas. Ini diatapkan mana? Wa husnudon binnas. Ini. Nah ini, jadi penjelasan. Dan termasuk alamat ahli surga adalah orang yang hatinya khusnudon binnas wa hasanadon binnas. Hatinya membaikkan prasangka binnas terhadap manusia. Masya Allah. Ini contohnya apa? Wah, saya Miko baru datang nih, ternyata apa? Jalannya macet tadi. Nah, kan gitu kita khusnudon kan. Alhamdulillah bisa ke masjid, alhamdulillah. Tadi mungkin terlambat, dia ini mungkin macet tadi kan, mungkin macet, ataupun kerja baru apa namanya, baru kelar kan itu kan. Jangan kok telat enggak boleh ya suudzon kan gitu. Harus husnuzon lah ini kan. Pokoknya ada apa pokoknya gitu kan. Kang misalnya Kang Waluyo keluar ngaji kok keluar, ternyata dia batuk-batuk, kita husnuzon. Jadi gitu kan. Jadi untuk melatih husnuzon. Kalau husnuzon ini hati kita kan enak. Jangan tetangganya beli mobil, korupsi lah, ini sudah kan. Wah, ini jangan biarkan suudzon. Karena apa? Ketika kita suudzon, hati kita akan sakit sendiri. Nah, jadi ketika kita melihat orang lain itu husnudzon, sehingga apa? Hati kita jembar, akhirnya apa? Legowo, hati kita akan gembira. Nah, ini. Begitu kan ini. Jadi melihat orang ini adalah baiknya. Nah, ini. Jangan melihat buruknya, sehingga hati kita akan selalu bahagia. Ini tidak ruwet sendiri lah ini. Wa kadzalika begitu juga min alamati ahlin nar kasratu mahabbid dunya. Dan termasuk daripada alamat kebalikannya ahli neraka adalah kasratu mahabbid dunya, banyak cinta dunia. Kama alaihi agniya wan nisa, seperti hanya yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan wanita. Tentunya adalah yang di luar atau yang jauh daripada syariat. Nah, ini kan. Jadi tadi dunia aslinya apa? Secara hakikatnya ketika dia ini melupakan atau menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala harta ataupun benda itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidaklah dunia yang tercela. Dunia tercela adalah ketika harta atau benda itu melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini karena apa? Ya, para sahabat banyak yang kaya kan, bukan berarti sahabat ini adalah hubud dunia. Karena apa? Kaya. Ternyata apa? Abdurrah bin Auf termasuk saudagar kaya ketika Rasulullah pun termasuk ahli surga yang dijamin masuk surga. Termasuk 10 dari sahabat yang dijamin surga. Beliau ini kaya. Jadi kaya ini bukan berarti menghalangi dari masuk surga ataupun menghalangi daripada
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala harta kekayaan itu digunakan untuk mendekatkan diri Allah, ini adalah tidak dunia tercela. Ini. Walaupun segunung emas kan, kalaulah dia untuk mendekatkan diri Allah, tidaklah dunia. Sebaliknya, kalaulah 1000 won ini bisa melalaikan daripada akhirat, 1000 won ini adalah termasuk dunia yang tercela, walaupun tidak seberapa. Ini kan. Sebaliknya tadi, walaupun segunung emas tatkala digunakan untuk mendekatkan diri Allah, tidaklah dunia tercela. Karena apa tadi? Buktinya para sahabat pun yang termasuk di jamin masuk surga pun ada sahabat yang kaya. Tapi tadi digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada fi sahih anna Rasulullah SAW, dan telah datang di dalam riwayat hadis sahih anna Rasulullah, riwayat sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qala utulitu fil jannah, jadi aku dilihatkan surga ketika Isra Mi'raj. Wa ra'aitu aksara ahliha al-fuqara wal masakin, maka tatkala surga dipertontonkan kepadaku, aku melihat kebanyakan ahli surga adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Nah, ini sepadan dengan kemarin bahwa aksaru ahli jannah adalah siapa kemarin? Ad-du'afa wal masakin. Kemarin disebutkan, untuk mengulangi lagi bahwa kemarin gimana hadis yang pasnya ada ini. Ini. Ulama. Tadi ketika surga berkata yadkhulunil ad-du'afa wal masakin, akan masuk kepadaku surga, ini perkataan surga, ad-du'afa wal masakin, orang yang lemah dan orang yang miskin. Ternyata maknanya adalah ad-du'afa, orang yang selalu membebaskan diri dari kekuatan dirinya. Jadi mengaku kalau dia ini dirinya tidak punya apa-apa. Itu maksudnya du'afa. Wal masakin, di sini disebutkan orang yang al-mutawadiun, orang yang andap asor tawadu, itu maksudnya. Ini berarti apa? Jadi ya bukan berarti terus orang kaya tidak masuk surga. Ini seperti tadi kan. Jadi kaya ketika digunakan untuk daripada di jalan Allah atau untuk mendekati kepada Allah, lah ini adalah merupakan ahli surga. Nah, ini harus membedakan lah ini. Terus wattuli itu finnar, dan aku diperlihatkan neraka. Fara'aitu aksar aliyah an-nisa, maka aku melihat kebanyakan penghuni adalah an-nisa, perempuan. Nah, ini. Qalu lima dzalika Rasulullah, para sahabat bertanya, kok begitu, kenapa ya Rasulullah? Kok kebanyakan wanita yang menjadi penghuni neraka atau ahli neraka? Maka Nabi berkata, ini sebabnya oleh para suami pun harus dimengerti, diketahui. Bikufrihina, sebab kekafiran mereka. Terus dikatakan, saya bertanya kami, ayakfurna billah, apa karena mereka kafir kepada Allah, hei Rasulullah? Ternyata kola Nabi berkata, yakfurna al-asiro, mereka kufur terhadap suaminya. Nah, ini. Jadi tidak kufur karena Allah, tapi kufur terhadap suaminya. Maksudnya apa? Tidak mau terima kasih. Karena apa? Tatkala kufur kepada Allah, ini apa namanya? Dia mengingkari nikmat Allah. Tapi kalau kufur terhadap suami, tidak mau bersyukur terhadap suami, maksudnya. Jadi tidak serta-merta karena kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami, maksudnya tidak terima kasih sama suami pun bisa menyebabkan ahli neraka.
yakni zauj, maksudnya asli adalah suami. Jadi kebanyakan wanita masuk neraka ini karena apa? Mereka kufur terhadap maksudnya kufur apa? Tidak mau terima kasih. Dijelaskan lagi wa yakfurna ihsana lau santa ila ahdahinna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka ma takrahu qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Ini penjelasannya bagaimana kufur terhadap suami. Yakfur wa yakfurnal ihsan, mereka mengingkari kebaikannya suami. Gambarannya lagi dijelaskan Nabi, ini detail sekali. Lau ahsanta ila ahdaina, tatkala kamu berbuat baik kepada salah satu dari mereka para wanita, ad-dahra kullahu setahun selamanya. Jadi memang seandainya ada seorang suami setahun ini berbuat baik terus kepada wanita. Terus suatu saat tumaroat minka matakrahu. Terus suatu saat melihat dari kamu perkara yang dia benci. Jadi mungkin setahun ini berbaik, terus satu kali berbuat jelek. Qolat, maka wanita jadi berkata, maro'aitu minka khairan. Oh, aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Padahal tadi apa? Hanya satu kali jelek, setahun baik. Terus wanita ini biasanya berkata, oh aku tidak melihat apapun kebaikan dari kamu. Padahal apa? Dia lupa bahwa setahun sudah berbuat baik, hanya satu kali berbuat salah. Itu adalah gambaran orang wanita yang tidak syukur terhadap suaminya. Jadi melihat kejelekan satu kali terus menghabiskan kebaikan selama setahun. Nah, inilah gambaran bagaimana wanita ini menjadi penghuni neraka tatkala dia ini kufur, tidak terima kasih terhadap suaminya. Makalah cari istri yang banyak syukur, yang terima terhadap suami. Karena apa? Tadi wanita akan menjadi apa? Menjadi kekayaan ataupun kesenangan yang terbaik. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika wanita soleh beriman, bersyukur kepada suaminya. Carilah istri yang demikian. Ini kan. Kalau bisa nambah, ini kalau bisa dapat itu seperti itu, nambah tidak apa-apa. Wa fi riwayatin darat amal anbiya fa innahum yuhasabuna wa yuhasuna agniya. Tadi mengapa kok ahli tadi kebanyakan orang kaya? Tadi gimana tadi? Kasroti mahabbatuna kama alihi agniya wa nisa. Wafirati dari amal agina, adapun yang tadi kebanyakan yang disifati oleh orang kaya. Jadi wanita mengapa kok kebanyakan ahli neraka? Karena tadi dia banyak kufur terhadap suaminya. Mengapa kok terus orang kaya? Fa innahum yuhasabun, karena mereka yuhasabun akan dihisab detail. Karena apa? Tatkala fuqara, orang yang miskin tidak punya apa-apa kan? Yang dihisab apanya kan? Tidak ada yang dipunyai, ini kan. Nah, orang kaya ketika mempunyai harta yang amburadul, tidak jeruntungnya tidak tahu dari mana asalnya, penuh dengan kedoliman, maka yuhasabun, mereka akan dihisab. Wa yumukhasuna, dan akan diteliti dengan detail, ditundes-tundes dengan jelimet, kan. Wa amanisa fa'alahunna adab wal harir. Album wanita ini mereka banyak dilalaikan adhab, emas, wal harir, dan sutra. Jadi memang kebanyakan wanita ini apa ya tadi sukanya ya emas-emasan dan juga pakaian yang bagus sampai melalaikan, sehingga tidak mau tadi syukur kepada suami. Itu yang menyebabkan orang tadi wanita dan orang-orang kaya kepleset masuk neraka. Karena tadi dia ini tidak memperhatikan dari mana hartanya dan untuk apa hartanya. Demikian sebagian daripada sifat ataupun ciri-ciri daripada ahli surga dan juga ciri-ciri ahli neraka. Semoga Allah ngasih kita amalan
yang termasuk daripada amalan-amalan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan daripada amalan-amalan ahli neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan minta maaf atas kesalahan. Kalau alam bisab, kita akhiri dengan kifaat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, libur Syekh? Alhamdulillah. Aku pagi, Masya Allah. Allahu Akbar.